Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bismillah agar belajar kita menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang function atau fungsi yang ada di Python. Sebenarnya function atau fungsi ini adalah satu dari bagian bahasa pemrograman yang penting untuk dipahami dalam kita belajar sebuah bahasa pemrograman. Langsung saja kita bahas apa itu function. Atau fungsi adalah potongan program yang bersifat reusable atau dapat digunakan kembali. Untuk menggunakan function ini, kita perlu memanggil nama functionnya sesuai dengan yang kita buat di program kita. Salah satu contoh function yang sudah pernah kita coba itu adalah ring dan len, itu bagian dari function yang ada di Python ya. Mereka sudah tersedia secara default gitu di dalam Python. Nah, di dalam membuat function di Python itu diawali dengan def, kemudian nama fungsinya, kemudian ada kurung ya, kurung. Kurung ini digunakan untuk menyimpan sebuah variabel atau parameter. Titik dua, dan bagian dari body function atau isi fungsinya itu harus indentasi, tab atau spasi. Tuh, kemudian kita bahas lagi. Nah, ini nanti jadi latihan satu ya. Silahkan dicoba salah satu contoh function yang digunakan untuk mencetak hello world atau halo dunia gitu. Awalnya def, kemudian say hello titik dua, akhirnya biasanya kalau di bahasa pemrograman lain misalkan seperti Java atau C++ itu menggunakan kurung kurawal, tapi kalau di Python tidak pakai kurung kurawal. Jadi yang masuk ke tab berarti itu bagian dari function. Ini saya beri komentar akhir function agar tahu ya, tapi ini sebenarnya tidak wajib, tidak harus ada. Nah, untuk memanggil function tinggal kita panggil nama functionnya atau nama fungsinya. Ini say hello berarti kita panggil say hello. Ini salah satu contoh paling sederhana dari sebuah function. Nah, nanti silahkan Anda coba modifikasi agar menampilkan teks lain, misalkan Assalamualaikum atau apa gitu ya. Bisa juga misalkan printnya ditambahi di bawahnya hello world, Assalamualaikum, nama saya Dani, saya dari Kediri misalkan. Boleh. Oke. Next. Function tadi yang pertama itu tidak pakai parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah variabel dengan argumen yang dapat diisi dengan bebas setiap kali kita memanggil function. Argumen adalah nilai yang diinputkan ke dalam function. Jadi dalam penulisannya kita ketik def function, di dalamnya adalah parameter. Parameter ya sama seperti variabel aja ya, tapi karena di dalam function namanya parameter gitu aja. Print parameter misalkan, ini contoh aja. Ini printnya bisa yang lain ya. Oke, untuk latihan 2 kita coba bahas ini kodenya. Jadi di sini kita buat sebuah fungsi dengan nama cetak max dengan parameter A dan B. Oke. Kemudian parameter A dan B ini isinya berapa? Ini isinya kosong ya. Ini isinya kosong, belum ada isinya. Isinya nanti diinputkan ketika dicetak nanti dipanggil. Oke. Kemudian di dalam fungsi atau body functionnya itu ada sebuah logika, jika A lebih besar dari B maka cetak A. Ini koma digunakan untuk memisahkan variabel dengan string atau dengan teksnya. Elif pilihan kedua, jika A sama dengan B maka nyetaknya sama dengan B, dan jika tidak maka lebih kecil gitu ya. Nah, setelah itu ini kalau misalkan sudah kita buat tapi tidak kita panggil, ini fungsinya akan berdiri sendiri dan tidak melakukan apapun. Kecuali kalau kita panggil. Manggilnya gimana? Langsung kita ketikkan nama fungsinya, cetak max 3,1. Ini variabel A, satunya ini variabel B atau parameter B gitu ya. Nilainya langsung kita inputkan.
Atau bisa juga kita tuliskan variabel terlebih dahulu sebelumnya, baru kemudian kita ketik di sini. Atau juga kita bisa menggunakan input ya, X sama dengan input kemudian apa gitu, nanti otomatis nanti harus diinputkan lebih dahulu. Seperti itu. Next. Nah, di dalam function itu ada variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal itu adalah variabel yang berada di dalam function lokal saja dan bersifat lokal sehingga tidak bisa diakses dari luar function meskipun menggunakan nama variabel yang sama. Nah, sementara kalau variabel global itu variabel yang berada di luar function ya, dia bisa diakses dari luar function. Contohnya seperti ini. Ini kebetulan sudah saya sengaja untuk cetak yang saya errorkan ya, biar nanti tahu bedanya seperti apa. Oke, pertama saya akan membuat sebuah variabel X yang mana X ini adalah variabel global ya. Variabel global. Ini secara defaultnya variabel global. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah variabel lokal di dalam function ini jadi global, kita bisa tambahkan global. Tuh. Nah, kemudian kita buat sebuah fungsi namanya fungsi ya, nama fungsinya def fungsi X, di dalamnya kemudian kita gunakan untuk cetak langsung. Tuh, kita cetak langsung. X-nya berapa? Nanti diinput. Fungsi X sama dengan X. Kemudian di dalam fungsi ini saya akan mendefinisikan X yang baru, yang mana X ini berbeda dengan X yang di luar. Karena X yang di luar nilainya 10, yang di sini saya buat 2. X sama dengan 2 ini hanya bisa diakses atau hanya nilainya ini hanya terjadi di dalam fungsi saja. Ini namanya variabel lokal. Y sama dengan 4 gitu ya misalkan. Y ini adalah variabel lokal. Kemudian kita cetak X-nya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ketika kita panggil fungsi X yang mana X ini adalah 10, maka print X tetap X. Nah ini hasilnya seperti ini. X sama dengan 10. Nah ini ya X ya. X sama dengan 10. Sementara setelah itu di override namanya. Di override X sama dengan 2. Akhirnya X10 ini X-nya jadi 2. Apakah kemudian X-nya jadi 2 terus? Enggak juga. Karena ketika kita cetak di sini print X, ini X tetap X, maka X-nya bukan 2, tidak berubah jadi 2, tapi X-nya tetap 10. Itu ya, karena ini sekali lagi ini adalah end function, fungsinya sudah selesai ditutup di sini. Dan print X ini yang dicetak adalah X yang 10. Sementara yang fungsi X ini yang dicetak adalah X2 karena variabel lokal. Nah, untuk mengecek apakah X dan Y variabel lokal ini bisa diakses dari luar fungsi, kita coba cek atau kita coba print variabel Y namanya. Variabel Y ini bukan variabel global karena tidak didefinisikan dari luar fungsi. Dan akhirnya error. Ini ya, error ya. Nomor 12 atau line 12. Print Y variabel lokal, errornya adalah name Y is not defined. Y belum didefinisikan karena ekspektasinya adalah Y ini adalah variabel global. Tapi ternyata kita ketiknya di sini ya, di dalam variabel lokal. Itu. Semoga Anda paham. Nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Next, selanjutnya contoh lagi ini saya coba buat sebuah function atau fungsi untuk menghitung luas persegi. Nah, di sini kita buat fungsi luas persegi dengan inputan atau dengan parameter sisi namanya. Karena luas itu sisi kali sisi, maka kita ketiknya luas sama dengan sisi kali sisi. Print luas persegi luas. And function dengan inputan variabel ini nanti dinamis ya, kita menggunakan inputan dari keyboard. Input sisi integer input. Integer ini berarti otomatis yang harus dimasukkan tipe datanya itu harus angka ya. Masukkan sisi, angkanya dimasukkan maka akan tercetak. Seperti itu. Ini nanti silahkan dicoba. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana misalkan ketika saya ingin membuat sebuah fungsi ini itu digunakan untuk menghitung fungsi yang lain. Maksudnya gimana? Contohnya misalkan seperti ini. Nah,
Misalkan kita ingin menghitung tabung ya, volume tabung, luas tabung, kemudian dan sebagainya. Misalkan kita coba aja, contohnya misalkan volume tabung itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi, yang mana luas alas itu sama dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, pi r kali 2 ya, atau 2 pi r ya, 2 pi r. Nah sekarang kita coba saja, misalkan gini, kita akan membuat sebuah function, nama fungsinya adalah luas alas, def luas alas, kemudian variabelnya apa, 2 pi r ya. Oh iya, kita gunakan pi dari matematika, dari import math seperti ini. Nah di sini bisa kita ketika nanti luas alasnya berapa gitu ya, luas alasnya sama dengan berapa, yang diinputkan adalah 2 pi r, berarti r ya, jari-jari atau r aja langsung di sini. Oke, titik 2 kita hitung langsung, 2 pi r, 2 dikali mat, ini ada mat pi dikali r. Nah kemudian, di sini saya tidak mau cetak. Jadi sebenarnya tidak semua fungsi itu harus cetak gitu ya. Ada fungsi yang tidak langsung output sebuah nilai, tapi dia akan mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai itu artinya fungsi itu nanti akan digunakan untuk proses yang lain, tidak langsung print. Misalkan kayak ini kan, dia fungsi ini langsung print selesai gitu ya. Nah ini nanti saya akan buat sebuah fungsi ini untuk mengembalikan sebuah nilai. Ini gini aja, luas sama dengan gitu ya, kemudian return luas. Nah inilah nanti kalau misalkan kita ingin mengembalikan sebuah nilai, maka kita gunakan ini return. Ini ya, kata kuncinya adalah return, atau untuk mengembalikan nilai, return luas. Dicetak enggak dicetak. Ini saya tutup biar jelas, ini end function gitu ya. Nah setelah itu kalau ini dijalankan, apakah ini bisa outputnya apa, nggak ada. Ini kalau misalkan ingin kita panggil, tinggal kita ketik gini aja, print luas alas yang mana R-nya adalah 3 misalkan. Nah ketemu ya, angkanya langsung ketemu 18 bla bla bla. Kenapa kita baru print di sini? Karena ini yang nggak ada printnya, beda dengan ini ya, ini sudah ada printnya, jadi langsung kita panggil fungsinya selesai. Nah ini kalau kita panggil fungsinya tidak pakai print ya bisa, tapi tidak mengembalikan nilai juga, hasilnya apa nggak tahu karena tidak dicetak gitu ya, tidak di print. Nah misalkan, berarti kalau misalkan kita ingin memberi sebuah keterangan juga di sini, berarti kita tambahkan ini ya, luas alas sama dengan tuh. Nah luas alas sama dengan ini. Oke, nah kemudian saya ingin juga menggunakan fungsi ini untuk fungsi yang lain. Di sini saya akan membuat fungsi untuk menghitung volume dari tabung gitu ya. Volume dari tabung. Kita buat fungsi baru namanya def vol tabung misalkan. Variabel baru yang dibutuhkan adalah tinggi ya,
tinggi. Berarti kita ketik saja di sini variabelnya adalah T gitu misalkan. Atau tinggi. Tingginya nanti di input ya, berapa gitu ya. Nah, di sini rumusnya luas volume tabung atau vol aja langsung. Vol sama dengan luas alas. Berarti langsung kita masukkan di sini luas alas. Nah, luas alas atau di sini oh ya ini yang kurang juga adalah R ya. R sama T. Luas alas R. Kemudian oh ya dikali T. Kemudian return vol. Nah, ini yang saya maksud tadi digunakan untuk sebuah fungsi yang lain. Nah, ini selesai ya, ditutup. Nah, fungsi luas alas digunakan untuk menghitung volume tabung. Tuh. Kalau kita mau cetak volume tabung tinggal print vol tabung ya. Yang mana vol tabung itu R-nya adalah misalkan 4, tingginya 2 misalkan. Oh ya, ini kasih keterangan ya. Ini kita beri keterangan. Volume tabung. Nah, oke, ini pakai spasi ya, biar rapi. Nah, seperti ini. Artinya, kalau saya ingin menghitung luas alas saja, inputannya ini. Kalau saya ingin menghitung volume tabung dengan R sama T, ini hasilnya seperti ini. Atau bisa kita modifikasi juga di dalamnya. Kita gunakan jari-jari atau R sama dengan input. Ini ya, masukkan jari-jari. Oke, masukkan jari-jari. Nah, T sama dengan input, masukkan tinggi. Wes, gini aja. Oke, kita coba. Jari-jari, masukkan jari-jari, jari-jarinya 2, tingginya 2. Hasilnya kok tetap. Kenapa? Karena memang variabelnya belum diganti. Ini R ya, luas. Sementara kalau ini R dan T. Oke. Nah, R yang ada di sini dengan R yang di sini beda. Karena ini adalah parameter dan ini adalah variabel global. Nah, jari-jarinya berapa? 1. Tingginya 2. Ups. Nah, muncul error. Errornya adalah type cannot multiply sequence by non-integer of type float. Nah, ini. Kenapa? Kita coba ya, kita cek ya. Kenapa salah? Karena pakai type, kita gunakan gini type. Oh sorry, kita print dulu ya. Print type R. Nah, ini digunakan untuk mengecek tipe datanya apa. Sebentar, ini errornya nomor 3. Oke, ini aja. Type R. Ini misalkan kita jadikan komentar dulu ya. Kita komentar dulu biar tidak error. Oke. Ini enggak error ya. Ini enggak error karena tidak dipakai. Kita coba aja. Masukkan tinggi. Masukkan tinggi.
coba set. Kelas string. Nah ini ketahuan ya, ini printnya ya, ketahuan printnya kelasnya adalah string. Sementara yang dibutuhkan adalah float, berarti kita harus casting dulu ya, atau konversi dulu. Pakai apa? Float. Kenapa float? Karena ada pi ya. Karena ada pi berarti koma, berarti tidak bisa menggunakan integer. Nah ini jangan sampai salah. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini kita buka seperti semula. Ini tipenya kita hapus. Kita Ctrl C dulu biar refresh ya. Kemudian set. Nah masukkan jari-jari. Jari-jarinya 2, tingginya 4. Sudah selesai, tidak error. Nah seperti itu. Paham ya? Oke, silahkan nanti dicoba. Dan nanti kita tambahkan juga menu ya. Oke, misalkan gini. Ini fungsi luas alas volume tabung, nanti ini saya tambahkan sebuah menu sehingga nanti mau menghitung apa itu secara fleksibel bisa digarap. Nanti kita sambung di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.